Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa min ma'asir rijli al-masyu. Ada kesalahan tulis ya di situ. Tertulis ar-rajuli, mestinya ar-rijli. Wa min ma'asir rijli al-masyu fi ma'siyatin kal masyi fi si'ayatin bi muslimin aw fi qatlihi aw fi ma yadurruhu bi ghairi haqqin. Wa min ma'asir rijli lan iku setengah sangking pira-pira dosane sikil. Al-masyu utawi melaku fi maksiatin ing dalem kemaksiatan. Kal masyi kaya melaku fi si'ayati muslimin ing dalem si'ayah fi si'ayatin ing dalem menghasut penguasa bi muslimin kelawan wong Islam. Atau yang dalam ngelarani wong kang ngelarani muslim atau ngadu maring penguasa kanggo mencelakai bi muslimin kelawan wong Islam. Au fi qatlihi utawa ing dalam mateni muslim au fi ma utawa ing dalam perkara yadurruhu kang bahayani apa ma ing muslim bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak. Wa ibaqul abdi lan melayune kawula wa zaujati lan bojo wadon wa man lan wong alaihi kang iku ing atase man hakun utawi hak amma sangking barang yalzamuhu kang wajib ing man rupane min qisasin utawa nyatane min qisasin sangking qisas au dainin utawa utang au nafaqatin utawa nafkah au birri walidayhi utawa birrul walidain wa tarbiyatil atfali lan didik pira-pira anak wa tabakhturu lan sombong fil masyi ing dalem mlaku wa takhattir riqabi lan ngelangkai pira-pira pundak illa li furjatin kejaba kanggo ngisi kekosongan soft. Hadirin rahimakumullah, di antara dosa kaki, sekali lagi di sini ada kekeliruan harokat ya. Ada ini maknanya bisa berubah kalau seperti ini. Jadi mestinya wa mim ma'asir rijli tertulis wa mim ma'asir rajuli. Kalau rijl itu kaki, kalau rajul itu adalah orang laki-laki. Nah, jadi jauh maknanya. Wa mim ma'asir rijli lan di antara beberapa maksiat kaki adalah al-masyu berjalan dalam melakukan maksiat. Jadi berjalan menuju tempat maksiat adalah kemaksiatan itu sendiri. Jadi melakukan maksiatnya adalah maksiat, berjalan menuju tempat maksiat adalah kemaksiatan. Misalnya seseorang berjalan untuk menghasut seorang penguasa terhadap seorang muslim. Jadi seorang penguasa ini kan bisa berbuat apa saja dengan kekuasaan yang dimilikinya. Dan terkadang ada seseorang yang memiliki kedekatan dengan penguasa yang kemudian dia ingin mencelakai saudaranya sesama muslim, datang ke penguasa mengatakan menghasut penguasa itu agar penguasa itu kemudian bisa mencelakai saudaranya sesama muslim. Nah, dengan difitnah dan dengan berbagai macam cara agar si penguasa itu kemudian mencelakai seorang muslim lainnya. Nah, dan itu bisa dilakukan oleh seorang penguasa
karena terhasut, terprovokasi oleh orang ini. Nah, perbuatan yang dilakukan oleh orang ini datang kepada seorang penguasa, kemudian memprovokasi, menghasut agar penguasa ini mencelakai seorang muslim, maka perbuatan ini adalah perbuatan maksiat. Nah, perjalanan yang dia lakukan adalah perjalanan yang maksiat. Karena dengan akibat dari itu seorang muslim itu menjadi tersakiti, keluarganya menjadi terancam dan seterusnya. Nah, sehingga perbuatan yang semacam itu tidak boleh dilakukan. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses dengan penguasa karena ada kedekatan secara pribadi dia dengan si penguasa itu, sehingga dia bisa leluasa membisiki, dengan leluasa dia memprovokasi seorang penguasa untuk menyakiti si muslim. Si penguasa bisa jadi tidak tahu kebenaran yang sebenarnya tentang seorang muslim yang dia sakiti gara-gara terprovokasi oleh seseorang. Ini contoh yang pertama. Contoh yang selanjutnya adalah atau berjalan untuk membunuhnya atau melakukan sesuatu yang membahayakan orang tersebut. Nah, ini juga jelas. Jadi dia sengaja berencana untuk membunuh seseorang. Dia melakukan perjalanan menuju rumah orang itu untuk membunuhnya atau untuk mencelakainya, melukainya tanpa hak. Ini adalah juga berjalannya sendiri itu sudah merupakan sesuatu yang haram. Perbuatannya itu juga apalagi termasuk perbuatan yang maksiat. Kemudian juga berjalan menuju tempat perzinaan. Misalnya seseorang berjalan menuju lokalisasi untuk berzina di sana. Berjalannya dia menuju tempat itu juga sudah tergolong sebagai dosa kaki. Berjalannya itu dosa kaki. Ketika dia berzina, maka dia berarti telah melakukan dosa farji. Nah, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Atau berjalan untuk melakukan maksiat apa saja. Perbuatan maksiat apa saja di tempat-tempat tertentu. Perjalanan dia keluar dari rumah menuju tempat itu untuk melakukan maksiat adalah maksiat tersendiri yang terpisah dari maksiat yang dilakukannya, yaitu maksiat kaki. Nah, di sini perlu diwaspadai adanya sebuah kelompok yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, kelompok Hizbut Tahrir. Kelompok Hizbut Tahrir ini memiliki banyak penyimpangan, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Di antara penyimpangannya, mereka mengatakan bahwa berjalannya seorang laki-laki menuju tempat perzinaan itu tidak haram. Yang haram itu adalah zinanya menurut mereka. Kalau berjalan menuju tempat perzinaan itu enggak haram. Itu boleh berjalannya. Yang haram itu adalah melakukan zinanya. Kalau jalan menuju ke sana itu tidak tidak haram. Ini menurut HTI. Dan pendapat seperti ini jelas keliru, pendapat yang menyimpang. Karena berjalan menuju kemaksiatan itu termasuk maksiat juga. Tapi maksiatnya namanya maksiat kaki, mima'asir rijl. Dan ini pendapat Hizbut Tahrir ini juga bertentangan dengan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, warijlu zinaha al-khuta. Kaki itu zinanya adalah melangkah menuju tempat perzinaan. Kemarin sudah kita sebutkan setiap anggota badan itu ada zinanya. Mata ada zinanya, zina mata. Ada zina telinga, ada zina
lisan, ada zina tangan, ada zina kaki, ada zina kemaluan. Nah, zina kemaluan ini zina yang tergolong sebagai dosa besar yang pelakunya ada hadnya. Tetapi zina yang lain itu adalah maksudnya adalah sesuatu yang bisa menghantarkan seseorang melakukan perbuatan zina. Zina mata yang melihat sesuatu, misalnya melihat aurat seorang perempuan, ini namanya zina mata. Zina lisan ketika seseorang membicarakan ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan syahwat, ini berarti zina lisan. Zina tangan seperti misalnya bersalaman dengan perempuan lain, ajnabiyah, atau dia menyentuh kulit perempuan lain, ini namanya zina tangan. Zina telinga ketika seseorang mendengarkan suara-suara yang suara ini berupa perkataan yang bisa menimbulkan syahwat, maka ini namanya zina telinga. Zina kaki yaitu berjalan melangkahkan kakinya menuju tempat perzinaan, itu zina kaki. Nah, zina yang hakiki yang kemudian menyebabkan seseorang jatuh pada dosa besar dan dapat had, itu adalah zina kemaluan. Nah, di sini disebutkan, Rasulullah menyebutkan warijlu zinaha al-khuta. Kaki itu zinanya adalah melangkah. Artinya apa? Zina kaki itu melangkahkan kaki menuju tempat perzinaan, itu zinanya. Nah, di sini pendapat HTI ini berarti telah bertentangan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan secara jelas bahwa berjalan menuju tempat perzinaan oleh Rasulullah disebut zina, yaitu zina kaki, yang artinya bahwa itu adalah tergolong sebagai sebuah kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya wa ibaqul abdi wa zaujati wa man alaihi haqqun amma yalzamuhu min qisasin aw dainin aw nafaqatin aw birri walidayhi wa tarbiyatil atfal. Di antara dosa kaki adalah kabur atau larinya seorang budak dari tuannya. Dari seorang budak hamba sahaya melarikan diri dari tuannya. Ini sesuatu yang tergolong dosa besar, karena seorang hamba sahaya budak tidak boleh dia lari dari pemiliknya, dari tuannya. Nah, ini tidak terjadi pada masa sekarang karena abadnya sendiri, hamba sahayanya itu tidak ada. Wa zaujati, atau larinya seorang istri dari suaminya, dia masih statusnya sebagai istri dari suaminya, kemudian dia lari untuk meninggalkan suaminya, padahal dia masih statusnya belum diceraikan oleh suaminya, itu masih istrinya, kemudian dia lari dari suaminya. Ini juga tergolong sebagai dosa besar. Jika tanpa ada uzur, maka dia jatuh kepada dosa besar. Nah, suami yang seperti istri yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah larinya seseorang dari tanggungan. Dia memiliki sangkutan hak orang lain padanya. Dia memiliki kewajiban yang berkaitan dengan sesama manusia, tapi dia lari agar dia terlepas dari kewajiban itu. Misalnya qisas, ada seseorang membunuh seorang muslim. Nah, ini jika diberlakukan qisas, dia sudah ditetapkan oleh hakim bahwa dia akan diqisas. Dalam proses menunggu saat eksekusi, kemudian orang ini lari agar tidak kena qisas. Maka larinya dia dari qisas ini berarti tergolong sebagai dosa kaki, karena dia
dia harus diqisas memang dalam hukum Islam, karena dia telah membunuh seorang muslim dengan sengaja tanpa hak. Tapi kan ketika hakim memutuskan dia diqisas, tidak langsung diqisas, menunggu waktu. Ketika di tengah menunggu waktu dia lari untuk menghindari qisas, maka dia jatuh pada dosa kaki. Larinya ini kan pakai kaki, sehingga disebut sebagai dosa kaki. Meskipun misalnya naik mobil atau naik sepeda motor, ya tetap dosa kaki, karena pada dasarnya lari itu menggunakan kaki, sehingga dimasukkan sebagai dosa kaki. Atau contoh yang kedua, seseorang punya hutang, hutangnya banyak. Di sana ada hutang, di sini ada hutang, di sana ada hutang, nelecek bahasa orang sekarang. Hutangnya itu nelecek di mana-mana, karena memang hobinya hutang. Orang itu kalau sudah hobi hutang, itu pengennya hutang saja, meskipun dia sebenarnya sudah cukup dengan kehidupannya. Tetapi kalau memang sudah hutang sebagai hobi, maka dia akan senang untuk hutang. Pengen beli ini hutang, pengen beli ini hutang. Setiap menginginkan sesuatu maka dia hutang, karena memang nggak punya uang. Sehingga setiap orang dihutangi, setiap orang dihutangi. Lah setelah ditagih sana sini, akhirnya tiba-tiba menghilang, orangnya menghilang, tidak ada kabar. HP-nya mati, WA-nya bisa dihubungi, diblokir lagi, orang-orang yang dihutangi semuanya diblokir dan sebagainya. Rumahnya sudah nggak ada lagi orangnya. Nah, ini namanya melarikan diri dari kewajibannya terhadap orang lain, yaitu berupa hutang. Nah, larinya dia untuk menghindari tanggung jawab, kewajiban dia menunaikan hutangnya, ini adalah pelarian yang hukumnya haram. Dia berdosa karena itu. Yang kedua ini banyak terjadi. Kalau yang pertama tadi tidak, karena memang tidak diberlakukan hukum qisas ini. Tetapi yang kedua ini banyak terjadi. Orang kalau sudah banyak hutang ini biasanya terus menghindari orang yang menghutanginya. Ketika dia membutuhkan hutang, dia setiap hari datang saja ke rumah orang yang dihutangi, ngerayu-ngerayu dan sebagainya. Begitu hutangnya sudah banyak, nggak pernah datang, didatangi juga nggak ada di rumahnya, karena sudah melarikan diri. Nah, ini perbuatan dosa. Perbuatan dosa, larinya ini adalah sebuah kemaksiatan. Atau contoh yang berikutnya adalah nafkah. Wajib bagi seseorang itu memberikan nafkah kepada istri dan anaknya yang belum balik, anaknya yang belum balik atau orang tuanya yang miskin. Kemudian dia nggak mau, tak bertanggung jawab. Misalnya seorang laki-laki, dia punya istri, punya anak. Dia nggak mau ngurusi anaknya, nggak mau dia mencari nafkah untuk membiayai istri dan anaknya, malah hilang lagi. Sudah nggak mau, hilang lagi, melarikan diri dari tanggung jawab memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya. Nah, ini juga perbuatan yang diharamkan. Nggak boleh dia melakukan hal seperti itu, menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah. Nah, makanya seseorang itu kalau menikah, ya dia harus melihat kondisi dia, apakah dia itu mampu untuk memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya atau tidak. Paling tidak dia memiliki kemampuan untuk itu. Jangan sampai nanti kemudian dia menelantarkan istri dan anaknya, tidak makan, tidak minum, istrinya malah yang disuruh kerja, sementara suaminya ungkang-ungkang kaki saja, hilang lagi
kadang hilang, kadang pulang, kadang muncul, kadang nggak jelas ribanya dan seterusnya. Lebih parah lagi kalau suaminya kemudian malah meminta nafkah kepada istrinya, malah dia memeras istrinya, istrinya malah suruh kerja dan sebagainya. Ini seorang suami yang tidak bertanggung jawab seperti ini, dia jatuh pada dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqut." Cukup menjadi dosa bagi seseorang apabila seseorang itu menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Jadi dia dosa dengan nas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manakala dia menyia-nyiakan keluarganya, istri dan anaknya, atau orang tuanya yang miskin. Maka perbuatan seperti itu ini juga banyak, ini termasuk maksiat dan banyak dilakukan juga oleh sebagian orang, yaitu laki-laki yang tidak memiliki tanggung jawab. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya, yang keempat adalah berbakti kepada kedua orang tua. Wajib bagi seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tua. Maka nggak boleh seorang anak kemudian lari dari tanggung jawabnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Orang tuanya misalnya dibiarkan, tidak diurus, nggak ada yang mengurus, sudah tua renta misalnya, orang tuanya anaknya banyak, tetapi begitu orang tuanya itu sudah tua, dibiarkan sendiri, tidak diurus, hidup sebatang kara, menerima dari orang, meminta-minta kepada tetangganya, meminta-minta kepada orang lain, sementara anaknya tidak ngurus sama sekali orang tuanya. Ini namanya apa? Lari dari kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini juga termasuk perbuatan yang diharamkan. Yang seperti ini juga banyak terjadi. Sebagian ini masih mending daripada sama sekali tidak diurus. Sebagian anak ada yang menitipkan orang tuanya di panti jompo. Meskipun ini masih lumayan, dia masih membiayainya, tetapi juga tidak layak, tidak pantas seorang anak melakukan yang seperti itu. Dia alasannya saya sibuk, saya nggak sempat dan sebagainya. Kemudian dia orang tuanya ditelantarkan di panti jompo seakan-akan dia tidak memiliki anak. Anaknya berebut tidak mau ngurus kedua orang tuanya. Padahal seseorang yang mau mengurus kedua orang tuanya di saat orang tuanya itu sudah tua, ini keberkahan akan dia dapatkan, keberkahan rizki dan sebagainya itu akan didapatkan oleh seseorang yang dia mau mengurus orang tuanya. Terlebih di saat kedua orang tuanya itu sudah sepuh, sudah tua, sudah nggak bisa bekerja dan seterusnya. Maka apabila seorang anak itu kemudian mengambil inisiatif, misalnya saya yang mengurus ibu saya, bapak saya, maka dia akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi sayangnya sedikit orang yang mau melakukan itu, sehingga orang tua banyak yang disia-siakan. Contoh yang berikutnya adalah mengurus anak-anak kecil. Mengurus anak kecil yang belum baligh, mengajarinya ilmu agama, mendidiknya. Ini adalah salah satu kewajiban dari orang tuanya, kewajiban dari wali. Wali di sini meliputi bapak, ibu, kakek, nenek. Salah satu dari mereka harus ada yang mendidik anaknya. Kalau misalnya suaminya bapaknya sibuk, dia serahkan kepada istrinya untuk mendidiknya.
Nah, tidak boleh kemudian nggak ada satupun dari 4 orang ini yang mendidik anaknya, malah anaknya ditelantarkan. Sudah nggak beri dinafkah, nggak diajari lagi, nggak dididik lagi, dan seterusnya. Malah bapaknya hilang lagi atau anaknya dibuang dan sebagainya. Nah, ini perbuatan yang maksiat, dan ini terjadi pada sebagian orang, karena menganggap si anak itu memberatkan, mungkin memberatkan dari sisi ekonominya, ini karena anak nanti dia nggak bisa memiliki banyak harta sehingga kemudian dibuang, atau anak justru masih kecil belum balik kemudian disuruh dipaksa untuk bekerja, untuk minta-minta di jalan dan sebagainya. Ini sesuatu yang perbuatan dosa, dan ini banyak terjadi. Kita melihat di kota-kota banyak anak-anak kecil yang sebelum balik nggak tahu kemana orang tuanya. Terkadang sebagian orang tuanya memang sengaja memanfaatkan anak untuk sebagai sumber keuangan dia. Bapaknya nyantai-nyantai, lihat dari jauh, anaknya disuruh minta-minta dan seterusnya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, yang jelas adalah larinya seseorang dari tanggung jawab kewajiban dia terhadap seseorang, orang lain, ini adalah perbuatan dosa, tergolong sebagai dosa kaki. Yang selanjutnya, watabahturu fil masyi wa takhattir riqabi illa li furjatin. Di antara dosa kaki adalah berjalan dengan sombong dalam berjalan. Berjalan dengan cara-cara tertentu untuk menunjukkan bahwa dirinya itu orang yang lebih mulia dari orang lain. Kan terlihat orang itu jalannya, berjalannya sombong, dengan membusungkan dadanya misalnya, dengan membusungkan dadanya, dengan memakai pakaian kebesaran yang penuh dengan kesombongan, berjalan dengan tujuan adalah untuk menyombongkan diri di hadapan orang lain. Jalan yang seperti itu adalah perjalanan yang diharamkan. Seseorang hendaknya merendahkan diri, rendah hati, tidak boleh sombong. Dalam cara berjalannya saja orang sombong sama orang yang rendah hati itu sudah terlihat. Meskipun tidak bisa seseorang itu divonis sombong atau divonis rendah hati dengan sekedar dengan sekedar melihat pada fisiknya. Karena sudah kita sampaikan dalam dosa hati dan kewajiban hati, bahwasanya sombong itu artinya menolak kebenaran dari orang yang mengatakannya atau menghina orang lain. Itu namanya sombong. Kalau ada seseorang berjalannya itu munduk-munduk, tetapi kalau dinasihati nggak mau nerima, ini juga namanya orang sombong. Nah, itu namanya juga tetap disebut orang sombong. Berjalannya kayaknya munduk-munduk, kayak orang yang rendah hati, tapi diberi nasihat malah menolak. Nah, ini masih tergolong sebagai orang yang sombong. Tetapi biasanya orang yang seperti itu, orang yang dari sisi jalannya dia munduk-munduk dan sebagainya, biasanya orang seperti ini memang juga hatinya atau dia rendah hati, dia tidak sombong, dia mudah menerima kebaikan dari orang lain biasanya. Biasanya juga orang yang metentang misalnya, berjalannya itu dengan membusungkan dada, orang yang seperti itu biasanya kalau dinasihati itu langsung marah-marah karena dia merasa lebih hebat, dia merasa lebih mulia dari orang lain.
Sulit orang seperti ini untuk menerima nasihat dari orang lain, biasanya begitu. Tetapi ukuran sombong itu sebenarnya adalah dua. Yang pertama, bagaimana ketika dia diberi nasihat, menerima nasihat orang lain apa enggak? Kalau enggak, dia sombong. Kalau dia dengan rendah hati menerima nasihat dari orang lain, maka berarti dia orang yang mutawadhi, orang yang tawadhu. Yang kedua, dia tidak menghina orang lain. Nah, ketika seseorang menghina orang lain, berarti menunjukkan dia merasa dia lebih mulia dari orang lain, sehingga dia harus merendahkan orang lain. Dalam Al-Quran, dalam hal ini sangat jelas Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tamshi fil ardi maraha. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan penuh kesombongan. Itu terlihat ya pada diri seseorang ketika seseorang itu berjalan. Ya, misalnya tadi itu dengan membusungkan dadanya di hadapan orang lain, dengan berjalan dengan memakai perhiasan yang mencolok misalnya, untuk menunjukkan bahwa dia lebih mulia dari orang lain. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min rajulin yata'azamu fi nafsihi wa yakhtalu fi misyatihi illa laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Tidak ada seorang laki-laki pun yang merasa agung pada dirinya dan sombong dalam berjalannya, kecuali Allah murka kepadanya pada hari kiamat. Pada hari kiamat Allah akan murka terhadap orang yang seperti ini. Murka di sini maksudnya tidak seperti murka atau marahnya manusia. Kalau marahnya manusia itu kan karena apa? Karena hawa nafsu. Karena itu adalah mendidihnya darah yang ada pada diri manusia sehingga memuncak menjadi sebuah kemarahan. Itu kalau dikatakan untuk manusia. Tetapi untuk Allah tidak seperti itu. Ketika dikatakan Allah murka kepada seseorang, artinya Allah akan mengazab orang tersebut. Jadi kalau dalam ayat, dalam hadis disebutkan Allah yaghdab, Allah marah terhadap orang yang melakukan ini dan itu, artinya bukan berarti kemudian seperti manusia wajahnya memerah, bukan seperti itu. Karena Allah bukan benda, tidak memiliki anggota badan. Tetapi ketika dikatakan Allah marah, Allah murka, maknanya adalah Allah akan mengazab orang yang melakukan dosa-dosa tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang berikutnya adalah wa takhattir riqab illa li furjah, yaitu berjalan melangkai pundak kecuali untuk mengisi kekosongan. Jadi seseorang, ada orang duduk, kemudian dia berjalan melangkai pundak-pundak orang-orang ini. Karena ini menunjukkan apa? Karena ini bisa menyakiti orang tersebut. Jadi sudah terlihat ada baris yang rapi dengan bagus dan sudah penuh. Kemudian apa? Dia datang. Dia kalau dia mau di depan harus datang duluan. Ini enggak. Datangnya sengaja dibelakangkan biar terlihat orang. Biar terlihat orang, dia hebat. Orang lewat kemudian dia baru lihat. Semua orang memandang dia dan dia tersakiti. Orang yang dilewati itu akan tersakiti hatinya. Orang yang melakukan perbuatan seperti ini, dia juga jatuh pada dosa kaki. Disebutkan dalam hadis, pada suatu ketika ja'a rajulun yatakhatta riqaban nas. Suatu ketika ada seorang laki-laki itu datang, dia melangkai pundak-pundak orang-orang yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Pada hari Jumat sudah penuh safnya, tetapi dia datang belakangan, kemudian dia
berjalan melangkai pundaknya orang-orang. Nah, Rasulullah sedang khutbah. Jadi khutbah sudah mulai, sudah tertata, jamaah sudah tertata rapi. Ada orang tiba-tiba baru datang melangkai pundak orang-orang. Faqala lahun nabiyyu, kemudian Nabi bersabda kepada laki-laki yang sedang berjalan itu, ijlis, kamu duduklah. Nah, langsung suruh duduk oleh Nabi. Faqad adzaita, kamu sudah menyakiti banyak orang. Disuruh duduk oleh Nabi. Menunjukkan apa? Perbuatan ini perbuatan yang maksiat. Nggak boleh dia melakukan seperti itu. Hendaknya kalau dia memang ingin di depan, ya datang duluan. Datang duluan. Itu. Sebagian orang melakukan hal itu. Tapi sebagian orang sekarang sebaliknya, pengennya di belakang. Pengennya di belakang. Meskipun datangnya duluan, tetap duduk di belakang. Tetapi sebagian orang itu ingin terlihat sombong. Terlihat sombong meskipun dua-duanya itu tidak kurang terpuji, karena saf depan itu sebenarnya ya tetap lebih mulia dari saf di belakangnya. Lebih mulia saf di depan daripada saf di belakang. Sebagian orang apa? Alasannya ya untuk rendah hati atau bagaimana biar nggak terlihat sombong, dia duduknya di belakang meskipun datang duluan. Itu juga nggak pas yang seperti itu. Sebagian orang untuk menunjukkan kesombongannya sengaja datang belakangan. Sengaja datang belakangan. Memang dalam sholat Jumat imam khatib itu memang dianjurkan dia datangnya belakangan. Nah, belakangan, tidak datang di awal. Setelah seseorang jamaah itu banyak berkumpul, dia baru datang. Tetapi hendaknya di masjid-masjid yang memahami ini disediakan jalan. Jadi di tengah itu ada jalan satu orang untuk jalannya imam, untuk nanti khutbah ataupun menjadi imam sholat di situ. Jadi ada disediakan. Bahkan di beberapa masjid itu ada karpet merah untuk imam. Jadi menuju pengimaman itu ada karpet merah. Sengaja kalau khatib itu datang, dia diminta untuk duduk di belakang dulu. Nah, begitu nanti sudah ada panggilan dari dari yang azan itu, kita menyebutnya Bilal, sebenarnya Muraqi itu menyampaikan dia untuk khutbah, baru dia berjalan melewati jalan itu. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, karena memang begitu ketentuannya. Nah, datangnya imam sekaligus khotib itu adalah belakangan. Itu. Tetapi sebagian orang itu dia bukan imam, dia bukan khotib, ya orang biasa saja, tetapi dia pengen dilihat banyak orang. Dia pengen dilihat banyak orang biar terlihat mulia, biar terlihat dia sebagai orang mulia. Dia sengaja datang belakangan, kemudian dia ngelangkai pundak-pundak orang. Kalau sudah begitu, mesti semua mata itu melihat dia. Wah, siapa ini yang datang? Luar biasa. Dia inginnya seperti itu. Nah, sehingga dia meskipun di depan sudah penuh pun dia melangkai itu. Dan sebaiknya biar ini tidak terjadi, seseorang yang datang di depan hendaknya dia segera memenuhi shaf di depan. Jangan dibiarkan kosong. Kalau dibiarkan kosong kemudian ada orang yang datang belakang untuk menuju shaf itu, maka ini tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena shafnya memang masih kosong. Ini keteledoran dari orang-orang itu tidak mengisi shaf yang kosong. Nah, maka ketika ada orang yang datang belakangan kemudian melangkai pundak orang-orang karena untuk mengisi shaf yang kosong, maka ini tidak berdosa orang itu. Nah, ini berdosa apabila shafnya sudah penuh, tetapi orang ini sengaja untuk melangkai
pundak-pundak orang untuk menyakiti orang, untuk merendahkan orang, untuk menyombongkan diri, melangkai orang-orang yang sedang duduk. Nah, hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksiat ini juga banyak dilakukan. Dalam hadis ini sejak dulu, bahkan sejak zaman Rasulullah, tadi dalam hadis sudah disebutkan ada orang yang melakukan perbuatan seperti itu, sehingga sampai Rasulullah sedang khutbah pun menegur orang ini, ijlis, kamu duduklah. Terlihat Rasulullah khutbah, orang itu dari belakang berjalan melangkai pundak orang. Oleh Rasulullah dikatakan ijlis, duduklah. Rasulullah sedang khutbah mengatakan seperti itu, menegur orang yang melakukan maksiat di tengah-tengah khutbah Jumat. Dalam hadis yang lain disebutkan, man takhatta riqaban nasi yaumal jum'ah ittakhadha jisran ila jahannam. Ini lebih berat lagi. Barang siapa yang melangkai pundak manusia pada hari Jumat, maka dia telah membuat jembatan menuju neraka jahanam. Berat sekali ancamannya bagi orang yang melakukan itu. Ini berarti apa? Pada zaman Nabi pun ada sebagian orang yang melakukan itu. Pada zaman sekarang juga banyak orang yang melakukan itu. Jadi Islam ini sangat menjaga akhlak. Jangan sampai seorang muslim menyakiti hati orang lain. Sampai berjalan saja harus hati-hati. Harus hati-hati. Jangan sampai menyakiti orang lain sesama muslim. Apalagi kemudian melakukan yang sesuatu perbuatan yang secara nyata menyakiti hati orang lain, seperti mencacinya, memukulnya, membunuhnya, itu lebih besar lagi dosanya. Melakukan sebuah perbuatan melangkai pundaknya saja itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Menjaga jangan sampai orang tersakiti dengan perbuatan yang kita lakukan. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah. Yang berikutnya, yang terakhir dari dosa kaki, wal mururu baina yadayil musalli idza kamalat syurutus sutrah, yaitu berjalan di depan orang yang sholat jika telah sempurna syarat-syarat sutrohnya. Jadi orang yang sholat itu dianjurkan untuk membuat sutroh. Sutroh itu adalah tanda tempat dia melaksanakan sholat, itu sutroh namanya. Jadi kalau ada seseorang sudah memasang tanda sutroh di depannya, kemudian ada orang lewat di depannya, di depan orang yang sholat, maka ini termasuk maksiat. Sutroh yang mencukupi itu yang seperti apa? Yaitu jarak sutroh dengan orang yang sholat tidak lebih dari 3 hasta. Tidak lebih dari 3 hasta. Dengan ditaruh benda di depannya misalnya, itu tidak lebih dari 3 hasta. 1 hasta sekitar 47, 48, 49 cm. Tidak lebih dari itu. Tapi kalau ada orang misalnya dia berjalan sholat di sana, kemudian di depannya nggak ada sesuatu apapun, maka boleh dia berjalan di depannya. Kalau ada orang berjalan di depannya, dia tidak berdosa karena dia tidak memasang sutroh. Kalau seandainya atau seseorang berjalannya di depannya sutroh, dia sudah ada sutrohnya di pertanda tempat dia sholat, kemudian dia berjalan di depannya sini, ya tidak masalah. Misalnya dia di sana sudah dipasang sutroh 1 meter, kemudian kita berjalan di sini, ya nggak masalah, karena kita tidak di antara sutroh dan berjalannya tidak antara sutroh dan antara orang yang sholat. Nah, jadi sutrohnya tidak boleh terlalu jauh. Kalau sutrohnya di sana, orangnya sholat di sana, kemudian sutrohnya di sini, ya nggak, kita lewat di depan nggak masalah, karena terlalu jauh lebih dari 3 hasta.
Kemudian tinggi sutroh 2/3 hasta atau lebih. Nah, sekarang itu kalau dulu dia memakai semacam apa? Semacam tongkat sebagai pertanda. Kalau sekarang tidak. Nah, kalau sekarang tidak. Sebagian orang itu memakai apa? Kita biasanya memakai sajadah atau lainnya. Jadi kalau kita sholat itu hendaknya kita memasang sutroh. Pertama, kalau bisa, kalau sholat itu begini tata caranya. Pertama kita cari langsung di belakang tembok. Jadi kita langsung mencari, kalau misalnya di sini, ini di rumah, sholat itu yang pertama, ya cari yang paling di depannya itu tembok. Bukan di tengah situ, tetapi di sini. Kan depannya adalah tembok. Langsung ada sutrohnya berupa tembok. Itu pertama. Atau langsung cari di depan ini apa namanya, di depan apa ini, cagak ini, tiang, di depan tiang. Ini nanti tiangnya sekaligus menjadi sutroh. Kalau tidak, maka apa namanya, bisa pakai sajadah itu tadi, pakai sajadah. Kalau tidak, maka dibuat garis di depannya, bahwa ini adalah batasannya, diberi garis-garis bahwa ini adalah sutrohnya, sebagai batas seseorang, ini adalah tempat saya sholat. Nah, itu sutroh. Jika seseorang itu tidak memasang sutroh, kalau kemudian ada orang berjalan di depannya, maka orang yang berjalan tidak berdosa, dan orang yang sholat itu tidak apa namanya, tidak seharusnya kemudian dia memukulnya. Karena apa? Karena di sini kan boleh kalau seseorang itu sudah memasang sutroh di depannya, kok ada orang tiba-tiba jalan di depannya, boleh dia menghalanginya dengan tangannya agar dia tidak melewatinya. Karena kalau dia melewatinya, berarti dia akan berbuat dosa, berbuat dosa. Ini hukum, ketentuan hukum dalam Islam terkait dengan masalah berjalan di depan orang yang sholat. Nah, tapi kalau orang itu misalnya nggak pakai sutroh, dia sholat di belakang situ, di depannya nggak ada sutrohnya sama sekali, tidak pakai sajadah, maka nggak boleh, boleh seseorang nggak berdosa, artinya jika seseorang berjalan, tetapi sebaiknya ya dihindari. Tapi seandainya dia berjalan di depannya, dia tidak berdosa, karena yang sholat tidak memakai sutroh. Tetapi apabila misalnya dia sudah pakai sutroh, maka haram dia berjalan di depannya. Di depannya itu artinya antara dia dan antara sutroh. Tetapi jika dia sholatnya di sana sudah pakai sajadah, kemudian kita berjalan di sini, boleh apa enggak? Ya boleh-boleh saja. Sebagian orang nggak berani, wah masih ada sholat, akhirnya duduk aja di situ masih nunggu, padahal di sini dia sholatnya di belakang. Nah, nggak apa-apa berjalan di depannya. Yang penting tidak di antara dia dan antara sutroh, itu yang nggak boleh berjalan di situ. Nah, meskipun mungkin hanya sebagai apa? Sebagai kalau misalnya dia melakukan itu karena memang tidak sedang buru-buru, ya sesuatu yang baik, karena dikhawatirkan kalau dia berjalan di depannya nanti mengganggu kekhusyuan orang itu karena melihat kita jalan di depannya. Nah, tentu itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau seseorang itu memang buru-buru mau ada yang dikerjakan, kemudian dia harus berjalan di depannya, maka dia tidak berdosa. Nah, ini maksudnya. Yang terkait masalah dosa atau tidak, itu ketentuannya seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza 'alaihi minal itsam lakana ayyaqifa arba'ina kharifa khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Nah, ini. Seandainya orang itu tahu lewat di depan orang yang sholat, dia mengetahui dosanya, dia tahu dosa orang yang melewati berjalan di depan orang yang sholat, maka
apabila dia tahu beratnya dosa itu, maka apabila dia berdiri selama 40 tahun menunggu orang sholat itu selesai, itu lebih baik bagi dia daripada dia lewat di depan orang yang sholat. Udah berdiri aja nunggu 40 tahun. Ini apa perumpamaan seandainya. Tapi apa ada orang sholat selama 40 tahun? Paling 5 menit sudah selesai. Jadi menunggu 5 menit lebih baik daripada dia kemudian berjalan di depan orang yang sholat. Nah, jadi kita orang yang sholat, kita disunnahkan memasang sutroh agar nanti orang tidak berjalan di depan kita. Karena kalau sempat ada orang yang berjalan di depan kita, maka akan terganggu sholat kita. Dan boleh apabila kita sudah pasang sutroh, boleh bagi kita menghalangi orang yang berjalan di depannya. Misalnya tangan kita ginikan agar orang tidak berjalan di depan kita. Itu boleh kalau kita sudah memasang sutroh. Kalau kita belum memasang sutroh, ya bukan salah kita. Bukan salah kita. Artinya kok bukan salah kita. Kalau kita sudah memasang sutroh, ya itu sudah. Kalau kita nggak memasang sutroh, ya itu kesalahan kita. Artinya jangan kemudian orang berjalan di depannya, kemudian dia menghalanginya, wong dia sendiri tidak memasang sutroh. Tapi kalau dia sudah memasang sutroh kok orang tetap lewat di depannya, maka kita boleh untuk menghalangi jalan dia. Dan itu tidak membatalkan sholat. Nah, meskipun dia menggerakkan tangannya untuk menghalangi orang tersebut. Nah, tetapi tidak dipukul, tidak dipukul, hanya dihalangi biar nggak lewat. Bukan. Ya, kalau dipukul begini, ya itu tentu tidak diperbolehkan. Nah, sebagian orang begitu, dipukul orang di depannya. Ya. Kemudian yang berikutnya, insya Allah karena waktu sudah habis, insya Allah ini tinggal sedikit dari maksiat kaki yang belum dijelaskan. Insya Allah nanti besok akan kita jelaskan sedikit, baru kita masuk pada dosa badan. Nah, dosa badan ini nanti jumlahnya, contoh yang diberikan oleh mu'alif dalam kitab ini itu sangat panjang. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.